kembali lagi di Bisik-Bisik, bincang-bincang asik bersama aku Miftahul Zaima. Hari ini aku mau bahas yaitu tentang mood swing, dimana kita bahas hal-hal receh, random, tapi sangat nyata dalam hidup, terutama hidup perempuan ya. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat dekat di hati, mental, hormon kita semua ya, yaitu bisa nggak sih mood perempuan stabil 24 jam? Tentu jawabannya ya enggak kan? Dan itu bukan salah kita, itu cuma fitur bawaan, sama kayak handphone yang punya mode gelap. Kita itu sebenarnya nggak pernah minta mood berubah dalam hitungan detik, tapi kadang realita itu punya agenda sendiri. Contohnya bangun pagi moodnya bagus, baru buka jendela lihat cucian banyak diangkat langsung stres. Padahal siapa yang naruh cucian di situ? Kita sendiri gak sih? Dan lucunya lagi, perempuan itu bisa berubah mood bukan karena hal besar, bukan karena utang, bukan karena masalah negara, tapi karena sedang masak mie dan minyak numpuk jadi bubur. Atau lagi dandan, mau cantik, eyelinernya tebel, kanannya tipis, benar-benar ujian iman dan kesabaran. Salah satu hal yang paling lucu dari mood perempuan adalah kita bisa marah dan setengah sadar kita tahu kita marah karena hal kecil. Tapi kita tetap marah, kita pengen berhenti, tapi Pridi bilang, lanjut aja udah nanggung. Pernah nggak kalian lagi kesel terus nanya, kamu kenapa? Terus kita jawab nggak apa-apa, padahal kita jelas-jelas ada apa-apa. Ini tuh gaya bahasa perempuan ya. Ini tuh gaya perempuan, nggak apa-apa, itu sama dengan tanya lagi dong. Mood perempuan itu dipengaruhi hal-hal sepele, kayak cuaca mendung, tidak dibalas chat, atau merasa nggak diprioritaskan. Padahal kadang orangnya lagi tidur. Atau tiba-tiba kita pengen nangis tanpa alasan, contohnya lagi scroll, ketemu video anak kecil yang nyuapin neneknya, kita kayak langsung tersentuh nggak sih hatinya? Tapi yang paling epik adalah mode perempuan ketika lapar. Lapar itu bukan sekedar lapar ya teman-teman, itu transformasi karakter perempuan ya. Dari lembut menjadi agresif dan sabar menjadi barbar, dan begitu makan satu suap aja langsung berubah. Maaf ya, tadi aku jutek, itu bukan aku, itu perutku. Sering banget kan kalian seperti itu. Mood juga suka berubah karena orang lain, misalnya perilaku pasangan. Dia lambat balas chat aja kita kesel, dia terlalu cepat balas chat aja kita curiga. Dia nggak balas chat kita marah. Dia balas chat tapi cuma oke, ngamuk. Nggak ada yang bener kan perempuan. Tapi lucunya perempuan itu sekali senang yang tulus banget. Sekali hal kecil bisa happy langsung moodnya naik seharian. Contohnya kita dikasih makanan sama cowok kita, terus ada paket datang dan ada diskon skincare gak sih? Itu adalah kebahagiaan level tinggi. Ada salah satu hal lagi, mood perempuan kalau udah capek. Capek itu membuat semua hal terlihat sensitif. Dengan pintu kebanting aja langsung kesel, lihat rambut rontok sedih, lihat chat belum dibalas kita juga sedih. Omong-omong soal mood, kita juga perlu sadar kalau mood swing bukan tanda kita lemah. Perempuan itu punya hormon, punya emosi, punya intuisi, dan semuanya aktif bareng. Itu yang bikin kita kompleks. Dan kompleksnya itu bukan buruk, kompleks itu indah. Perempuan itu bisa sedih tapi tetap ngerjain tugas, bisa marah tapi tetap masak, bisa overthinking tapi tetap sayang, biasa mood swing tapi tetap peduli sama orang lain. Itu adalah kekuatan super yang kadang orang lain nggak punya. Jadi apakah mood perempuan bisa stabil 24 jam? Nggak. Dan kenapa harus? Karena kita bukan robot. Mood naik turun adalah karakter, itu membuat kita manusia, itu pembuatan kita peka, peduli, dan hidup. Perempuan itu rumit, mungkin, tapi di balik rumitnya ada hati yang selalu mencintai dan memperhatikan. Jadi buat kalian semua perempuan jangan merasa salah kalau mood kalian naik turun, itu normal. Itu valid dan itu bagian dari diri kalian. Dan buat siapapun yang denger ini, kalau hidupmu ada perempuan yang sering mood swing, peluk dia. Kamu bisa kasih makan atau kasih jajan, dan jangan sampai kamu tanya kamu lagi PMS. Itu mempersingkat umurmu ya. Terima kasih ya udah dengerin episode hari ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.